sebelah kirinya, tapi menurutnya warungnya itu jaraknya sekitar 50 meter. Cukup jauh kalau anak itu bermain di tempat itu. Tapi ketika Bu Mirna ini keluar, dua anak tadi langsung lari menyeberang jalan. Nah, waktu itu Bu Mirna ini langsung berteriak, kamu jangan lari, ada mobil." Dan waktu itu kebetulan ada satu truk yang berjalan dari arah atas menuju ke bawah dengan kecepatan tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cerita kali ini datang dari Winda Adisti. Panggilannya Disti. Seorang gadis berusia 24 tahun. Dia adalah temanku di salah satu komunitas dulu. Nah, Disti ini sekarang bekerja di sebuah pabrik di daerah Pasuruan, Jawa Timur. Dia sudah bekerja lebih dari 3 tahun di tempat itu. Dan di sana dia mengenal salah seorang gadis bernama Ayu. Ayu ini berasal dari kota Jember. Disti dan Ayu ini sudah cukup akrab, bahkan mereka itu tinggal di sebuah kontrakan bareng. Pada suatu hari, Disti ini menceritakan sebuah pengalamannya ketika berkunjung ke rumah Ayu. Pada waktu itu, di pabriknya ini mesin produksi mengalami masalah. Jadi, beberapa pegawai atau karyawan pabrik itu diliburkan, termasuk Disti dan Ayu. Beberapa dari mereka memilih untuk pulang kampung sekedar beristirahat atau mengunjungi keluarga. Begitu juga dengan Ayu. Disti sebenarnya hanya ingin beristirahat di tempat kosnya atau kontrakannya itu. Tapi waktu itu tiba-tiba si Ayu ini mengajak, "Mbak Disti, ayo ikut aku pulang kampung. Daripada di kos kan juga sepi. Nanti kita sambil liburan di sana." Akhirnya Disti pun mengiyakan permintaan salah seorang sahabatnya itu. Mereka berangkat sore hari menggunakan bus. Nah, setelah perjalanan beberapa jam, akhirnya nyampe agak malam. Nah, waktu itu Disti sebenarnya kaget, loh, kok berhenti di pinggir jalan di sebuah warung. Disti ini bilang, "Loh, nggak ke rumahmu aja, Kahyu?" "Loh, itu Mbak, kita mampir ke rumah ibu, ke warungnya ibu dulu." Akhirnya mereka turun di sebuah warung. Nah, warungnya ini berada tepat di pinggir jalan, tapi di sekelilingnya ini merupakan hutan. Jadi ada tulisan depannya itu warung alas. Tapi jalanan di situ jalanan lintas, jadi tempatnya itu rame, sering banyak kendaraan besar, juga termasuk bus malam juga. Sesampainya di warung itu, Ayu ini disambut oleh ibunya. Di situ dia juga memperkenalkan temannya si Disti ini. Di warung itu tak terlalu cukup besar, tapi agak sedikit luas. Apalagi di depannya masih ada setan buat tempat parkir kendaraan. Ada beberapa anak muda waktu itu. Salah satunya namanya Dimas. Dimas ini adalah adik kandung dari si Ayu. Ada seorang lelaki yang cukup tua. Beliau diperkenalkan sebagai Pak Parman. Pak Parman ini adalah adik dari ibunya si Ayu ini. Nah, ibunya si Ayu ini bernama Bu Mirna. Beliau berumur sekitar 50 tahun lebih. Orangnya agak gemuk tapi sangat santun sekali. Jadi di malam itu Ayu ini sengaja mengajak Disti untuk menginap di warungnya ibunya ini. Kebetulan warung itu cukup berbeda dengan warung-warung yang lainnya, karena bukanya dari jam 3 sore sampai jam 3 pagi. Nah, Bu Mirna ini langsung menyambut anaknya dan seorang temannya ini untuk sekedar beristirahat di situ saja. Ada sebuah tempat agak sedikit luas, di situ digunakan sebagai kamar istirahat. Bu Mirna langsung dengan cepat menyediakan makanan untuk kedua perempuan ini. Kebetulan masakan andalannya Bu Mirna ini adalah soto ayam kampung.
Jadi setiap malam di tempat itu banyak sopir kendaraan sengaja beristirahat untuk sekedar makan atau minum kopi. Kebetulan apalagi kalau musim buah-buahan, di depan warungnya Bu Mirna ini juga menjual buah-buah lokal seperti durian, alpukat, rambutan, dan lain-lain. Tak lama kemudian, sosok lelaki yang bernama Pak Parman ini bilang kepada Bu Mirna, "Ya sudah Mbak Yu, aku pamit pulang dulu. Wong Ayu juga sudah datang. Kan malam ini ada temannya. Dimas dan temannya juga biar di sini. Aku biar istirahat di rumah." "Ya sudah Dek, kamu pulang saja," itu kata Bu Mirna dengan mengisyaratkan agar adiknya itu pulang ke rumah. Di situ Disti mulai ngobrol dengan Bu Mirna, sekedar bercerita tentang daerah asal, gimana perilaku Ayu dan yang lainnya. Mereka cepat akrab karena Disti ini orangnya ini sopan, tapi dia ini humoris. Dengan siapapun dia cepat akrab. Tak beberapa lama kemudian terlihat satu buah mobil pribadi mulai menepi. Mereka satu keluarga dan masuk ke warung itu, kemudian memesan beberapa porsi soto. Waktu itu Ayu dengan cekatan langsung membantu ibunya. Begitu juga dengan Disti. Secara spontan dia ikut apa yang dilakukan oleh Ayu. Bu Mirna cukup senang dengan adanya kedua gadis ini karena pekerjaannya kembali semakin mudah. Di situ Dimas dan dua orang temannya sedang sibuk main HP di samping warung itu. Tak berapa lama bapak-bapak sopir dari mobil tadi membeli beberapa buah yang ada di depan warung itu. Dimas pun dengan cepat melayani pembeli tadi. Tak beberapa lama setelah selesai makan, mobil itu berlanjut. Warung kembali sepi. Jarak kampung atau rumah Ayu dari warung itu sekitar 2 km. Sepanjang jalan itu ada beberapa warung, tapi jaraknya cukup jauh. Tapi warung itu memang ramai kalau malam hari. Teh hangat pun tersedia untuk menemani dingin di malam itu. Disti mulai mengobrol dengan Bu Mirna di sebuah bangku di tengah warung itu. Kemudian Disti ini bertanya tentang asal-muasal warung ini dan segala pengalaman yang sudah dialami oleh Bu Mirna. Di pikirannya terlalu banyak pertanyaan waktu itu. Dengan cepat Disti ini langsung melontarkan sebuah pertanyaan. "Loh Bu, apa nggak takut jualan di tempat ini? Kan jauh dari perkampungan." "Kalau takut sih sudah kelewat Dik Disti. Namanya orang mencari nafkah. Warung ini itu sudah ada sejak tahun 2005 yang lalu. Kan bapaknya Ayu ini sudah meninggal lama. Dulu waktu Dimas itu masih berusia 3 tahun. Sedangkan Ayu ini masih sekolah SD. Ibu gak ada keahlian, bisanya cuma masak. Jadi waktu itu ibu ini dibantu oleh adiknya ibu tadi yang Pak Parman tadi untuk membuat warung di tempat ini. Itu pun juga ada izin dari perhutani, kan ini tanahnya pemerintah. Nah, awal muasal bikin warung di sini ya sepi Dek. Apalagi belum ramai seperti sekarang jalanannya." Disti dan Ayu pun duduk di samping Bu Mirna ini. Kemudian Ayu bilang kepada ibunya, "Sudah Bu, ceritakan saja. Mbak Disti ini seneng cerita yang serem-serem. Dia kan pendaki." "Oh, hobinya mendaki ya Dek?" "Ada beberapa cerita serem ya, walaupun gak terlalu serem, tapi ya cukup menegangkan. Itu pengalaman ibu di awal-awal jualan dulu. Pernah sesekali ada gangguan, tapi itu sudah lalu. Sekarang gak pernah lagi." Nah, Disti ini langsung ngomong ke Bu Mirna ini, "Coba Bu ceritakan apa aja pengalamannya selama di sini." Bu Mirna pun meneguk
sebuah teh yang ada di depannya. Kemudian seperti mengingat-ingat sesuatu. Seperti di lamunannya, beliau ini menceritakan pengalaman di awal-awal jualan dulu. Jadi Bu Mirna ini ketika baru membangun warung itu ukurannya sangat kecil. Beliau sudah berjualan soto dari awal dulu. Pada suatu hari jualannya di siang hari sangat sepi. Hanya beberapa mangkok soto saja yang laku. Kemudian dia memutuskan untuk berjualan sampai di malam hari. Sebenarnya adiknya melarang waktu itu, karena tempat ini bukan tempat yang biasa. Banyak kejadian seperti kecelakaan sepanjang jalur itu. Tapi tak ada pilihan lain bagi Bu Mirna. Ini adalah salah satu sumber pendapatannya untuk menghidupi kedua anaknya tadi. Nah, di suatu hari sekitar jam 8 malam, kendaraan tak terlalu ramai. Bu Mirna beristirahat tiduran di tempat di bawah warung itu, di sebuah lantai. Sedangkan Ayu dan Dimas ini sudah tidur sedari sore. Kemudian Bu Mirna ini mendengar suara dari depan warung. "Bu, lapar. Bu, lapar." Suara itu sangat jelas, dan suara itu terdengar dari seorang gadis. Bu Mirna pun langsung berdiri waktu itu. Ada perasaan sedikit tenang kalau ada pelanggan di malam itu. Kemudian beliau keluar ke depan. Ternyata di sana dia tidak melihat siapapun. Setelah itu Bu Mirna kembali lagi duduk di salah satu kursi di dalam warung itu. Tak lama kemudian dia melihat seperti ada seorang perempuan dengan membawa tas. Perempuan itu berjalan menuju ke depan warungnya. Bu Mirna pun kembali lagi keluar ke warung itu. Beliau bertanya kepada gadis yang berada di depannya. Tapi menurut Bu Mirna yang aneh adalah gadis itu bertelanjang kaki atau tidak memakai sendal. Tapi raut wajahnya ini cukup pucat, walaupun pakaiannya ini sangat bersih. Bu Mirna dengan sopan bertanya, "Mbaknya mau makan apa?" Tapi gadis itu hanya menjawab, "Bu, lapar." Kemudian Bu Mirna pun mempersilahkan gadis itu untuk masuk. Tapi dia hanya berdiri di depan warung itu. Bu Mirna pun kemudian masuk ke dalam warung untuk menyiapkan satu mangkok soto. Dia bermaksud memberikan soto itu kepada gadis yang ada di depan. Nah, setelah Bu Mirna ini membawa mangkok soto ke depan itu, beliau sudah tidak menemukan gadis itu. Beliau sempat menoleh ke kanan dan ke kiri. Seandainya dia berjalan, itu pasti kelihatan, karena tempat warungnya ini tepat berada di sebuah jalan yang lurus, walaupun berada di pinggir hutan. Bu Mirna mulai merinding waktu itu. Tapi beliau tidak langsung membawa mangkok sotonya ini ke dalam. Beliau menaruhnya di sebuah meja yang berada di depan warung itu. Kemudian beliau langsung masuk lagi ke tempat semula. Baru saja merebahkan badan di samping kedua anaknya, si Ayu dan si Dimas ini, Bu Mirna ini seperti mendengar di luar ini ada seperti ketukan antara mangkok dan sendok. Terdengar seperti orang sedang makan. Bu Mirna waktu itu tidak berani keluar secara langsung. Beliau hanya mengintip. Tapi dengan jelas beliau ini melihat ada sosok wanita sedang makan makanannya tadi. Tapi sosok itu sudah berubah, bukan menjadi gadis yang dia lihat tadi. Sosoknya berbadan gelap, tapi menyerupai seorang wanita. Bu Mirna kembali ke tempatnya, dan tak lama kemudian, setelah tidak ada terdengar suara lagi, Bu Mirna keluar. Cuma yang menurut Bu Mirna ini aneh, sendok dan mangkok serta sotonya ini terlihat masih utuh. Tapi ketika Bu Mirna mengangkat dan mencium aromanya, seperti aromanya masakannya ini sudah hilang, jadi terasa hambar. Tak mau ambil pusing, kemudian Bu Mirna
masuk lagi ke dalam warung dan menutup warung itu. Pada waktu itu Disti bertanya kepada Bu Mirna, "Loh, apakah itu hantu, Bu?" "Nah, kalau itu Ibu tidak tahu, Dek. Yang jelas menurut Ibu itu bukan manusia. Kalaupun itu orang gila, dia tidak bakalan sebersih itu. Tapi itu bukan hanya untuk pertama kali. Pada suatu hari, ketika Ibu baru saja menutup warung, terdengar suara, 'Bu, mau beli soto, tolong cepat ya.' Tapi ketika Ibu ini keluar, tidak ada siapa-siapa. Suaranya pun mirip seperti wanita itu. Kemudian Ibu tidak mau ambil pusing, jadi waktu itu Ibu membuat 1 bungkus soto dan Ibu taruh di luar. Walaupun sampai paginya soto itu masih ada, tapi suara itu sudah tidak terdengar lagi. Jadi sebuah kebiasaan, di malam-malam tertentu Ibu Mirna ini sengaja menyediakan 1 porsi soto dan 1 gelas minuman yang ditaruh di luar. Walaupun itu keadaan warungnya ini sudah tutup, hanya untuk sekedar menghargai, mungkin daripada diganggu menurut Bu Mirna ini. Sebuah kejadian yang tak kalah aneh. Pada suatu hari Ayu ini sudah bekerja. Waktu itu Bu Mirna hanya ditemani oleh Dimas yang sudah beranjak dewasa. Walaupun kalau siang dia sekolah, tapi kalau malam dia ini selalu menemani ibunya. Jadi waktu itu Bu Mirna ini sudah mengganti jam jualannya, mulai sore hari dan malam hari pasti nginap di tempat itu. Sesekali Pak Parman adiknya ini menemani Bu Mirna ini. Pada suatu malam dagangan ini cukup laris, apalagi buah-buahannya. Durian yang sedari sore ini sudah terjual, hanya tinggal beberapa rambutan saja yang berada di meja depan. Waktu itu Bu Mirna ini sedang duduk di dalam warung, sedangkan Dimas ini bermain HP sambil tiduran di belakang. Waktu itu Bu Mirna dengan jelas melihat ada 2 orang anak kecil sedang bermain di depan warungnya. Nah, Bu Mirna ini sempat tidak berpikir itu aneh, tapi lama-kelamaan dia berpikir, loh, ini anak siapa? Kok malam-malam bermain di depan? Tapi salah satu anak tadi tiba-tiba mendekati rambutan, dan dia ini seperti memainkan rambutan itu. Bu Mirna ini spontan berdiri, kemudian menegur, "Loh, jangan dibuat mainan, Dek. Kamu ini anaknya siapa? Kalau mau ambil saja, tapi jangan buat mainan." Bu Mirna waktu itu belum sadar. Dia hanya berpikir mungkin itu adalah anak dari salah seorang pengunjung yang berada di warung di sebelah kirinya. Tapi menurutnya warungnya itu jaraknya sekitar 50 meter. Cukup jauh kalau anak itu bermain di tempat itu. Tapi ketika Bu Mirna ini keluar, 2 anak tadi langsung lari menyeberang jalan. Nah, waktu itu Bu Mirna ini langsung berteriak, "Hei, kamu jangan lari, ada mobil." Dan waktu itu kebetulan ada 1 truk yang berjalan dari arah atas menuju ke bawah dengan kecepatan tinggi. Nah, Bu Mirna ini sempat menjerit. Spontan supir truk itu langsung mengerem mobilnya yang tak jauh dari warung Bu Mirna ini. Salah seorang kenek mobil itu pun datang ke Bu Mirna. Dan kenek itu langsung bertanya kepada Bu Mirna, "Loh, Bu, kenapa teriak-teriak tadi? Loh, Mas, kamu tadi gak nabrak anak kecil kah?" Nah, spontan kenek truk tadi langsung ngomong, "Gak ada yang lewat itu, Bu. Aku tadi lihat ada 2 anak kecil. Dia tadi mainin buah rambutanku ini, Mas. Kemudian itu dia lari nyebrang. Dan kebetulan ada mobil dari atas mobilnya Mas ini. Nah, aku ngira dia ini ketabrak." Waktu itu akhirnya Bu Mirna tiba-tiba sadar kalau itu tadi bukan manusia. Karena setelah menyabrang itu, mereka ini di bawah seberang jalan itu sudah merupakan jurang. Nah, setelah kejadian itu, bila pikirannya Bu Mirna ini merasa kurang pas jika malam hari berjualan,
beliau selalu meminta adiknya, Pak Parman tadi, untuk menemani sekedar nginap di warung itu, karena warung itu ramainya pada malam hari. Nah, itulah cerita dari warung Bu Mirna yang diceritakan oleh Disti sahabatku. Dari cerita ini dapat diambil sebuah kesimpulan. Beberapa orang memang melakukan pekerjaan atau mencari nafkah bukan hanya dari kemampuan, tapi dari kemauan. Sebagai landasan dasar adalah sebuah tanggung jawab. Hormat selalu buat mereka yang selalu memperjuangkan keluarganya, terutama mereka yang menjadi single parent atau orang tua tunggal. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini. Tekan like jika kalian suka, tekan tombol dislike jika teman-teman tidak suka, itu pun kalau tega. Komen ya, subscribe, share juga boleh. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.